Minasang, oh Genki desu ka? Jawabnya Genki dong. Selamat datang di channel YouTube saya Coba. Balik lagi di info cuaca minggu ini. Diawali dari tanggal 4 Januari hingga 10 Januari 2024. Oke, kita awali untuk daerah Hokkaido ya. Untuk daerah Hokkaido itu di tanggal 4 Januari di hari Kamis ini kondisinya berawan. Suhu terendahnya di minus 6 derajat dan tertinggi di 1 derajat Celcius. Lalu untuk di hari Jumatnya di Hokkaido akan diguyur hujan. Di malam harinya akan berawan. Nah, untuk suhu terendahnya di minus 2 derajat dan tertingginya di 5 derajat Celcius. Lalu di hari Sabtunya itu berawan, suhu terendahnya berada di minus 7 derajat dan tertinggi di 1 derajat Celcius. Lalu untuk di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu akan turun salju. Nah, untuk suhu terendahnya di minus 7 derajat dan tertingginya di 0 derajat Celcius. Untuk tingkat kelembapannya berada di 82%. Lalu untuk di daerah Kyoto, Osaka ini eh, untuk daerah Kyoto dan Osaka ini untuk minggu ini suhunya itu sama ya. Oke, untuk di hari Kamis ini untuk Osaka dan Kyoto itu akan turun hujan sampai jam 9 pagi tadi ya. Nah, untuk di selanjutnya di jam 10 sampai malam harinya akan berawan. Lalu untuk suhu terendahnya berada di 1 derajat Celcius dan tertingginya di 11 derajat Celcius. Lalu di hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu cerah berawan kondisinya. Untuk suhu terendahnya, wah ini bisa sampai -1 nih. Lalu -1 derajat Celcius dan tertinggi di 13 derajat Celcius. Wah, jarang-jarang nih. Lalu untuk di hari Rabunya itu akan turun hujan. Turun hujannya dari mulai malam harinya. Malam hari maksudnya dini harinya akan turun hujan. Nah, itu untuk suhu terendahnya berada di 4 derajat Celcius dan tertingginya di 11 derajat Celcius. Lalu untuk tingkat kelembapannya untuk daerah Kyoto dan Osaka itu di kisaran 70%. Untuk daerah Kyoto dan Osaka aja udah sampai -1, berarti berapa dingin ini guys. Oke, sekarang kita lanjut untuk daerah Tokyo ya. Untuk daerah Tokyo itu Kamis, Jumat, Sabtu ini kondisi cuacanya akan berawan. Lalu suhunya berada di 2 derajat Celcius dan tertingginya di 15 derajat Celcius. Oke, lalu untuk di hari Minggunya itu kemungkinan akan turun hujan. Waduh, untuk suhu terendahnya di 3 derajat Celcius dan tertingginya di 12 derajat Celcius. Lalu di hari Senin dan Selasanya itu akan kembali cerah berawan. Suhu terendahnya berada di 1 derajat Celcius dan tertingginya di 11 derajat Celcius. Lalu di hari Rabunya akan diguyur hujan. Itu suhu terendahnya di 4 derajat Celcius dan tertingginya di 15 derajat Celcius. Wow, untuk tingkat kelembapannya berada di 70-60% ya. Nah, untuk daerah Tokyo nih belum terlalu dingin ya, tapi yang pengalaman saya nih udah awal minggu ini, awal tahun ini dinginnya sih nggak seberapa, cuma yang makin dingin tuh anginnya jadi makin tambah dingin ya. Wah guys, awal tahun udah ini aja nih banyak eh, cobaan bencana ya di Jepang ya. Yang awal tahun ada gempa di Ishikawa, lalu tanggal 2 nya pesawat yang mau bawa bala bantuan untuk daerah gempa dan tsunami itu ketabrak sama pesawat JAL ya yang baru landing. Waduh, udah 2 hari itu bencana berturut-turut. Maka pas di tanggal 1 Januarinya itu kan harusnya saya upload video mengenai makanan di tahun baru ya, jadi belum sempet bikin dan upload ya karena saya mantengin terus beritanya mengenai bencana gempa dan tsunami. Terus udah hari keduanya mau siap-siap bikin terus upload
ada berita lagi yang masalah pesawat nabrak itu. Waduh, sampai sekarang deh saya jadi belum bikin ya. Mungkin nanti habis video ini saya akan bikin ya. Apa sih makanan yang biasa dimakan orang Jepang pas saat tahun baru ya? Oh, oke, paling pengalaman balik lagi ke info cuaca ya. Udah di Januari ini udah semakin dingin cuacanya dan anginnya udah semakin kenceng pula. Nah, itu tanda-tanda eh, puncaknya masuk awal musim dingin benar-benar full gitu ya. Nah, kemarin juga saya menemukan salah satu bunga ya, bunga ya, mungkin kalau orang awam itu bilangnya bunga sakura ya. Kalian bisa cek videonya di video yang saya main ke kuil itu yang tanggal 31 Desember 2023 tuh. Terus saya main ke kuil. Kalian lihat openingnya. Nah, di situ saya menemukan ya itu bukan bunga sakura sih, seperti bunga sakura. Tapi itu bukan bunga sakura ya, karena bunga sakura itu akan mekar di bulan Maret, guys. Oke, apalagi bisa saya infokan di sini ya. Paling ya terus tetap jaga kondisi kalian ya. Yang mau berangkat, apalagi yang sudah berada di Jepang. Yang sebelum berangkat siapin obat-obatan kalian yang harus dibawa tuh yang sesuai dengan eh, apa badan kalian ya. Misal kalian cocok minum obat itu ya udah bawa gitu kan. Jangan sampai udah jauh-jauh ke sini kalian kena flu gitu kan, karena untuk awal tahun ini kemarin sih apalagi di Jepang ini awal tahun benar-benar libur panjang ya, dari mulai tanggal 1 hingga tanggal 8. Tanggal 1 memang tahun baru. Nah, 1 2 3 4 itu rata-rata pada libur. 5 6 itu ya nanggung gitu kan. Jadi biasanya apalagi tanggal 8 itu tanggal merah gitu kan. Jadi itu 1 minggu full rata-rata klinik pada tutup. Nah, siapin obat-obatan kalian ya. Kayak kemarin saya juga sempat dengar percakapan orang Indonesia. Maksudnya saya bukannya nggak nyanggupin, tapi pembicaraan mereka terdengar di telinga saya gitu kan. Mereka jauh-jauh ke sini cuma nggak bawa persiapan dari obat-obatan untuk anak dari Indonesia gitu ya, tapi nyampe sini alhamdulillahnya obat-obatan untuk anak cocok buat anak mereka ya, tapi itu juga tergantung dari kondisi si anak tersebut ya. Obat itu kan cocok ngecocokkan ya, jadi lebih baik siapin dulu dari Indonesia ya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam YouTuber, Genki dong.